Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah makan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan dengan berselawat hati kita menjadi tenang. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Dimulai dari sebelah kanan itu hukumnya sunnat. Kakak kelas saya Ustadz Anwar Sadat, angkatan 93 ke Mesir. Sebelahnya Ustadz Hasbi, angkatan 97. Sebelah kiri Ustadz Rusdi Arif, angkatan 94. Sebelahnya Ustadz Amin, angkatan 92. Sebelah lagi Ustadz Abdullah Yusuf, angkatan 98. Satu pesawat dengan saya, duduk di samping saya. Jadi hari ini kakak-kakak kelas saya semua. Saya rasanya hari ini macam festival dai cilik yang sedang dinilai oleh dewan juri. Mudah-mudahan saya lulus malam ini, amin. Nah, jamaah pun mendoakan semua. Masya Allah, tabarakallah. Kita sedang berada di Masjid Agung Babur Razak, Villa Mutiara Sumarekon, Makassar. Masya Allah, saya sebetulnya mau nengok foto saya. Kok bisa saya putih di sini? Apa skincare-nya? Masya Allah, tabarakallah. Tema kita malam ini adalah menebar manfaat, menuai berkah. Amin. Saya berangkat tadi sholat subuh di airport Pekanbaru, terbang ke Jakarta 1 jam 30 menit. Berarti yang memberi manfaat kepada saya pilot. Pilot itu supir pesawat. Habis itu dari Cengkareng jam 10 sampai ke Makassar, yang memberi manfaat saya pilot lagi. Dari airport saya dibawa ke hotel, yang membawa saya orang tidak kenal dengan dia. Dia bukan ustadz terkenal, dia tidak tampil di sini. Dia seorang driver yang menyampaikan saya ke Masjid Agung Babur Razak. Semua orang-orang yang manfaat. Petang tadi saya dibawa jalan-jalan dengan kapal pinisi. Ada pilot. Oh, untuk kapal bukan pilot. Ada nakhodanya. Saya sebetulnya tahu, cuman ngetes aja. Saya dengar ada suara. Kalau untuk kapal nakhoda, Pak Ustaz, ada nakhoda. Ternyata kepandaian bawa pesawat, kepandaian bawa kapal, kepandaian bawa mobil, yang di udara pilot, yang di laut nakhoda, yang di darat driver, bermanfaat buat umat. Tidak diingat oleh manusia,
Tidak ada yang tahu siapa nama pilot saya tadi. Tidak ada yang tahu siapa nama nakhoda tadi. Tapi kalau mereka berniat karena Allah, menyampaikan, Ustaz Abdul Somad menyampaikan dakwah, maka insya Allah menjadi amal jariyah. Amin. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak kita ini yang akan menjadi pilot insya Allah. Amin. Mau terbang kemana? Terbang menuju hatimu, Gebeb. Ada yang akan menjadi nakhoda insya Allah. Amin. Mau berlabuh kemana? Berlabuh sejauh mata memandang. Asal jangan berlabuh ke pulau na'udzubillah. Pulau yang ingin kita tempuh adalah pulau kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bahagia dunia, bahagia akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apapun profesinya, semoga hidup kita bermanfaat. Kami Pak Ustadz bukan pilot, bukan nakhoda, bukan supir, bukan driver. Terus kami cuman ibu rumah tangga Pak Ustadz. Ibu rumah tangga lah yang paling bermanfaat. Betul Bu? Ngaku mereka. Ini bapak-bapak ini bisa tenang kan karena ibu-ibunya tenang. Betul? Coba kalau istrinya mak lampir. Di balik laki-laki yang hebat, di balik laki-laki yang gagah perkasa, ada perempuan yang luar biasa. Betul? Mudah-mudahan yang belum menikah dapat istri solihah. Yang bilang amin yang belum menikah aja. Ini anak udah 3, amin. Yang mengaminkan tadi untuk anak-anaknya insya Allah, amin. Ibu-ibu yang bukan pejabat, yang bukan pilot, yang bukan nakhoda, mengandung anak juga bermanfaat. Apakah Bapak siap mengandung? Kenapa yang mengandung itu perempuan? Karena perempuan adalah makhluk yang paling sabar. 9 bulan 10 hari. Betul? Di Makassar ngandung masih 9 bulan 10 hari. Masih, alhamdulillah. Di tempat lain sudah 4 bulan. Pas ditanya kok cepat kali, ini edisi minimalis. Menyusukan anak selama 2 tahun bermanfaat. Makanya ibu selalu diberikan 3. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Karena yang paling banyak mendatangkan manfaat adalah ibu. Bapak-bapak kalau mau merasakan bagaimana rasanya jadi ibu, pulang dari sini beli kelapa, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Pulang dari sini beli mangga, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Pulang dari sini ambil anak, susukan. Nggak mau dia. Ustadz kok tahu? Saya sudah coba anak saya. Nggak mau dia. Betapa semua ini diciptakan Allah ada manfaatnya. Saya di mana-mana kalau tausiah itu ada protokol, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada kata sambutan, bahkan pernah pengajiannya sambutannya sampai 5. Ketua panitia, pejabat kepala daerah, Bapak RT RW, Bapak Kapolres. Tapi di Masjid Baitur Razak enggak pakai kata sambutan, langsung tausiah. Saya tadi begitu sampai, dalam hati saya, ini Ustadz Anwar Sadat mau bawa saya kemana ini? Kok nggak ada jamaahnya? Saya tengok tanah kosong, rupanya dibawa dari pintu belakang. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita hidup ini semuanya mendatangkan manfaat. Ada orang yang tidak dibuat gambarnya di sini, tidak dipuji-puji, tidak disebutkan namanya oleh protokol, tapi dia mendatangkan manfaat. Siapa dia? Arsitek, insinyur yang menggambar masjid begitu indah. Di tengah ada tiang 4, kubahnya cantik, Masya Allah. Belum selesai ada sudah mantap. Kita doakan Masjid Agung Babur Razak, bab pintu, Razak pemberi rezeki, Babur Razak
pintu pemberi rezeki. Jadi siapa yang sulit rezekinya, datanglah, pintunya aja sebesar ini, apalagi rezekinya. Insya Allah melimpah ruah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini usaha Abdul Somad. Suaranya padahal tadi sudah menyampaikan tausiah di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar, menggelegar. Kenapa malam ini suaranya masih menggelegar? Tadi suara saya sudah hampir habis tadi. Makanya saya berpikir nanti malam ceramahnya slow aja. Bapak Ibu sekalian, kita mesti banyak supaya hidup kita berkah. Tapi malam ini suara saya masih menggelegar. Kenapa? Karena masih ada orang yang bermanfaat. Siapa dia? Ini yang mengatur sound system. Orangnya tidak kelihatan, tidak dipanggil oleh protokol. Bapak protokol tak ada manggil. Berikut ini, nanti kita dengarkan kata sambutan dari teknisi sound system. Enggak ada, tapi manfaatnya luar biasa. Saya bisa tausiah tenang di Makassar, di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena dikawal. Sebelah kanan Babin Kamtibmas, sebelah kiri Polwan. Kita kadang kalau melihat Ibu Polwan ini bawaannya mau kena tilang aja. Mudah-mudahan bapak-bapak polisi sehat walafiat. Jumlah polisi di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah rakyatnya. Kalau diangkat lagi penerimaan polisi, anggaran belanja negara bertambah. Makanya kalau jamaah masjid semakin ramai, orang semakin baik, beban bapak ibu kepolisian semakin ringan. Amin. Jadi kalau ada anak-anak, ini banyak anak-anak, saya mau nanya, anak-anak muda yang mau jadi polisi, angkat tangan. Masya Allah. Mudah-mudahan yang ikut tes lulus, insya Allah itu polisi. Masya Allah. Amin. Saya mau nanya, boleh saya nanya sama bapak ibu? Jangan tersinggung, jangan marah, janji, jangan ada dusta di antara kita. Mana yang lebih banyak manfaatnya? Ini kita cerita manfaat. Mana yang lebih banyak manfaatnya dalam dakwah? Mana yang lebih banyak manfaatnya dalam dakwah? Antara Ustadz Somad atau Babin Kamtibmas? Jamaah ini sedang bingung. Kalau dia jawab Babin Kamtibmas, nanti Ustadz Somad berhenti ceramah, dia merajuk. Kalau dia jawab Ustadz Somad, nanti Pak Babin Kamtibmas nangkap dia. Saya kasih satu contoh. Ustadz Somad ceramah di Masjid Agung Babur Razak berapi-api. Jangan main judi, jangan laga ayam, jangan minum khamar, jangan mabuk. Berapi-api di masjid. Begitu keluar dari masjid, nggak jauh ketemu di jalan orang main judi. Saya nggak bisa larang. Ada orang minum khamar, saya tidak bisa larang. Nggak mungkin saya ceramah di situ. Ya ayyuhalladzina kafaru. Nggak mungkin. Tapi Bapak Babin Kamtibmas dengan seragamnya, dengan pistolnya, dia tidak perlu pakai sound system, tidak perlu bersuara menggelegar. Cukup dengan pistol besinya, dengan seragamnya, dengan lemah lembut dia berkata, yang mau mabuk silakan, yang mau main judi silakan, main. Kira-kira mana yang bermanfaat untuk dakwah? Jadi polisi Babin Kamtibmas atau Ustadz? Jamaah masih menjaga perasaan Ustadz Somad. Saya mau ngasih tahu bahwa tema kita malam ini, bahwa kita menebar manfaat. Jadi apapun profesi kita, kita bisa menebar manfaat. Tapi kan polisi sudah digaji negara Pak Ustadz. Mereka dapat gaji dari APBN. Kalau dia berbuat karena Allah, kerja, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Gaji dari negara, dapat untuk dunia, niat baiknya dapat untuk akhirat. Sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Makanya nanti kalau ada anak ibu pasti tanya, kau mau jadi apa nak? Mau jadi polisi. Silakan jadi polisi, bermanfaat untuk umat. Jadi arsitek, kau mau kuliah kemana? ITB.
Institut Teknologi Bandung, ITS, Institut Teknologi Surabaya. Mau ke mana? Mau ke Jepang, arsitektur, teruskan. Nanti kau akan bangun masjid yang cantik dan indah, maka mendapatkan amal jariah. Nih, tukang-tukang yang bangun masjid menebar manfaat. Insya Allah kerja di dunia dapat gaji, di akhirat dapat amal jariah. Insya Allah. Amin ya rabbal. Dengan syarat lillahi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini di bawah banyak adik-adik kelas saya, alumni Al-Azhar, adik-adik kelas kami yang angkatan tahun 2002, 2012. Ini yang di atas senior-senior saya. Mereka menebarkan manfaat, mengajar di pondok pesantren. Anak bapak ibu, kalau mau selamat dunia akhirat, bentengnya tinggal satu, masukkan ke pesantren. Siapa yang bisa menjaga anaknya dari mulai bangun jam 4 subuh sampai tidur jam 10 malam, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, selamat dari game online, selamat dari judi online, selamat dari pinjol, selamat dari pil anjing gila, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja. Kita tidak bisa. Anak saya, keponakan saya wajib masuk pesantren karena saya tidak bisa menjaga mereka 24 jam. Saya hari Jumat berangkat ke Sopeng, ke Bone, nanti baru pulang lagi hari Senin. Berarti saya di Makassar, di Sulawesi Selatan, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, 3 malam. Nggak boleh lebih 3 malam. Kalau lewat dari 3 malam, nanti disangka sudah buka cabang di Sulawesi Selatan. Semuanya ini untuk apa Ustadz Somad datang ke Sulawesi Selatan? Ini kan alumni Al-Azhar sudah banyak, senior sudah banyak, junior adik kelas sudah banyak. Mudah-mudahan dengan kedatangan Ustadz Somad ini membangkitkan semangat, menebar manfaat, insya Allah. Amin. Saya di Pekanbaru juga kedatangan para ustadz-ustadz. Kemarin datang Habib Ali Zainal Abidin dari Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu kemudian datang Habib Jindan dari Jakarta. Kemudian datang Habib Toha Ba'agil dari Malang, Batu. Artinya apa? Silih berganti ingin mendatangkan manfaat. Jangan sampai hidup tidak bermanfaat. Ini diantara kita yang ramai ini. Ada yang orang kaya, ada yang rakyat jelata, ada yang pengusaha, ada yang bisnismen. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia adalah khairun nas, manusia yang paling berguna, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat manusia. Mudah-mudahan dari mulai pagi tadi sampai malam itu kehidupan kita semuanya bermanfaat, insya Allah. Amin. Saya sebelum ke Masjid Babur Razak dibawa mampir silaturahim ke tempat orang baik-baik. Mampir pertama, mampir kedua, makanan banyak tapi nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena jamaah sudah ramai menunggu. Maka yang paling bermanfaat adalah orang yang menyediakan makanan yang tidak perlu dikunyah. Namanya barongko. Itulah yang paling bermanfaat. Bayangkan kalau yang dikasih pisang, membukanya lagi, memasukkannya ke mulut lagi, mengunyahnya lagi. Tapi ada ide dari Sulawesi Selatan, bagaimana supaya pisang ini nggak dibuka kulitnya dan nggak dikunyah, masuk gol langsung. Bermanfaat, yang sehat bisa cepat datang, yang sakit tak perlu mengunyah. Maka yang punya ide pertama buat barongko itu dapat amal jariah sampai hari kiamat.
Bapak Ibu yang dimuliakan, tolong teliti adik-adik sejarah Barongko. Siapa yang pertama kali membuat, yang dapatkan amal jariah? Apa maknanya? Tidak ada perbuatan yang tidak dibalas Allah. Walaupun dalam toilet, WC, najis, busuk, tapi dapat pahala karena menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka selama di WC mendapatkan pahala. Tapi jangan lama-lama. Jangan gara-gara ini besok nggak keluar dari WC. Pas ditanya, kenapa kau nggak keluar? Ada pahala di dalam. Tidur, semua orang tidur. Yang beriman tidak, yang beriman tidur. Orang Israel pun tidur, tapi tidur kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidur menyebut nama Allah. Bismika. Jangan dibaca, nanti bisa tertidur. Menikah juga mendatangkan manfaat. Nikah itu ada manfaatnya apa tidak? Ada nikah manfaat. Karena dengan menikah, kata Nabi, tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Jadi adik-adik yang belum menikah, yang masih lajang, kalau kalian mau menikah, nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Maksudnya Ustaz Somad menikahi janda? Bukan begitu guys. Maksud tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya, maksudnya perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Loh, dari mana kita tahu dia subur? Tanya emaknya anaknya berapa. Kamu anak nomor berapa, Dek? Saya anak pertama, Mas. Keluarga berapa orang? Saya pertama dan terakhir. Pending aja dulu. Pending. Oke, nama kau masuk dalam daftar fit and proper test ya. Cari lagi. Kamu yang nomor berapa? Saya nomor 13. Langsung dapat poin 1, menang yang 13. Kenapa? Karena kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur. Ini subur. Tapi ada satu lagi, al-wadud, penyayang. Banyak juga perempuan yang subur tapi kurang penyayang. Anaknya 15, yang hidup cuma 1. Yang 14 mati semua. Ibu-ibu ini semuanya penyayang-penyayang insya Allah. Dari mana Ustaz tahu ibu-ibu ini penyayang? Anaknya dibawa pengajian, padahal mereka bisa saja duduk di rumah, tidak mau datang pengajian. Atau dia pergi ke rumah, pergi ke masjid, anaknya ditinggal di rumah. Siapa yang jaga? Dikasih antimu, tidur. Tapi mereka membawa anaknya ke masjid supaya apa? Mereka sayang pada anaknya. Dan suami-suami juga, ini adalah suami yang penyayang-penyayang kepada istrinya. Istrinya dibawa, mohon maaf Pak Ustadz, nggak ada istri saya. Istri saya di rumah Pak Ustadz. Mudah-mudahan istri yang belum ikut pengajian segera ikut pengajian, dibukakan pintu hidayah insyaallah. Amin. Bapaknya sudah baik, istrinya sundil bolong. Istrinya sudah baik, suaminya genderuwo, anaknya tuyul. Kita doakan istrinya semuanya solihah semuanya, suaminya soleh sehingga anaknya para penghafal Quran, bermanfaat buat umat insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita renung sejenak, kira-kira apa manfaat kita untuk umat. Umat gak usah banyak-banyak, gak usah cerita tentang penduduk Makassar, gak usah cerita tentang penduduk Sulawesi Selatan, gak usah cerita tentang Indonesia, apalagi tentang Palestina. Kejauhan. Untuk keluarga aja dulu. Ini adik-adik yang masih muda, apa manfaatmu untuk ibu yang melahirkanmu, meregang nyawa, robek daging badannya, menjerit melahirkanmu. Ini kadang anak-anak muda ini kalau tidak kita ingatkan, dia anggap melahirkan ini mudah aja. Dianggapnya melahirkan ini macam bersin, langsung lahir. Tidak semudah itu, Besti. Melahirkan, mengandung, berkeringat, berubah warna kulit, berubah hormon, bau busuk, melahirkan anak, meregang nyawa. Manfaatmu apa untuk ibu?
Kalau belum bisa membahagiakan ayah, belum bisa membahagiakan ibu, paling tidak jangan menyusahkan. Kalau kuliah, tunjukkan prestasi yang baik. Berapa IP-mu? IP saya 4 Pak Ustadz. Mantap. Mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Berapa teman di kelasmu? Di kelas saya Pak Ustadz 40 orang. Kau nomor berapa? Saya 39 Pak Ustadz. Masa lalu tidak dapat kita ulang, tapi masa sekarang dan akan datang insya Allah menjadi yang terbaik. Maka selalu kita berniat baik. Adapun dosa-dosa kita yang lama, mudah-mudahan mulai malam ini, bulan ini, kita bersihkan dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbana. Apa orang yang sedang memberikan manfaat, yang menanam padi, yang membawa padi ke pabrik mengupas kulit padi, yang menciptakan pabrik pengupas kulit padi, yang membawanya ke dapur, yang memasaknya di rice cooker, yang menyuguhkannya, yang memotong sapi, kambingnya, ayamnya, yang menggulainya, yang berdagang di pasarnya. Kenapa kita tidak pernah berpikir? Kita memang tidak pernah berpikir tentang makanan kita Pak Ustadz. Kenapa? Karena kita lapar. Jangankan berpikir, baca doa aja nggak sempat, langsung makan. Kapan ingatnya Allah? Pas sudah kenyang, baru alhamdulillah. Banyak orang yang hafal doa makan, tapi tidak pernah berdoa saat makan. Banyak orang yang hafal doa masuk WC, tapi tidak pernah berdoa saat masuk WC. Ternyata kita hanya menjadi penghafal doa, pembaca doa, tapi tidak berdoa dan tidak pernah mengingat Allah. Mudah-mudahan dengan kita berada di masjid ini, hati kita senantiasa mengingat Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini saya lihat banyak jamaah yang berkipas, padahal kipas anginnya sudah banyak. Ini bukan masalah pada kipas anginnya. Ini masjid ini besar, tiangnya tinggi, oksigennya sudah bagus, tapi jumlah kita ini seperti ikan sarden dalam kaleng ini sekarang. Ini sudah kalau bahasa Bugisnya over capacity. Sudah lebih dari jumlah manusia, sudah banyak sekali. Tapi insya Allah pertemuan kita malam ini mendatangkan manfaat. Saya tidak mau kedatangan Abdul Somad ke Makassar mendatangkan mudarat. Kemarin Ustaz Somad datang ke Masjid Babur Razak. Ya, apa manfaatnya? Gak tahu, sendalku hilang. Kamu gimana? Sendalku ada, tapi helmku hilang. Kalau gitu Ustaz Somad gak usah kita suruh datang lagi ke Makassar. Kedatanganmu ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat, insya Allah. Alhamdulillah, sejak Ustaz Somad datang, selama ini kami cuma dengar pengajiannya aja, kami nonton di YouTube. Tadi kami sudah melihat, ternyata yang di aslinya lebih putih dari yang di YouTube. Itu bukan salah YouTube-nya, salah handphonenya. Mudah-mudahan manfaat yang didapat, insya Allah. Amin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu suami saya nggak sholat, tapi begitu sering nonton ceramah Ustaz, dapat manfaat. Sekarang dia sudah sholat Pak Ustaz. Sholat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun karena bawa kupon mau ngambil daging kurban Pak Ustaz.
Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afdhalul dzikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Apa manfaat datang ke masjid? Selama di masjid, insya Allah dia tidak buat dosa. Itu manfaat selama di masjid. Maka niatnya niat iktikaf. Langkahkan kaki kanan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik, berniat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Makassar Pak Ustadz, boleh. Kayak mana contohnya Pak Ustadz? Saya berniat iktikaf selama di sini iktikaf. Selama iktikaf itu amalnya apa Pak Ustadz? Sholat sunat tahiyatul masjid. Kebetulan pagi sholat duha. Habis itu zikir. Habis itu baca Quran, bermanfaat. Berdoa. Saya berdoa Pak Ustadz melihat ke langit. Boleh. Apalagi di Masjid Babur Razak. Kalau berdoa melihat ke langit itu sedih dia. Nengok karena plafon belum dipasang. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Babur Razak segera. Ustadz Somad jangan gitu. Ini jamaah Masjid Babur Razak bukan nggak nyumbang untuk plafon, duitnya sudah siap, hanya tukang belum menyelesaikan. Amin. Nah, jadi duitnya udah siap semuanya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, duit yang banyak, pagi-pagi pulang petang sampai tidak sempat sholat subuh gak sempat karena sebelum subuh sudah berangkat, sampai di kantor gak sempat sarapan, sholat zuhur, meeting, pertemuan, rapat, kejar target, makan siang, tinggal, berganti bulan, berganti tahun, akhirnya masuk rumah sakit, dicek sama dokter, bapak kena penyakit mah akut, terlalu sibuk cari makan sampai tidak sempat. Aneh manusia, terlalu sibuk cari makan sampai tidak sempat makan, sampai tidak sempat tidur, dan pada akhirnya duit itu diambil oleh dokter spesialis. Mohon maaf Bapak Ibu dokter yang tersebut. Ustadz Somad ini anti dokter. Dah, saya ceramah di IDI. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan ikatan dukun. Apa maknanya? Hidup ini mesti kita pikirkan. Hai yang sibuk dengan jabatan, sebelum kau meninggal penggantimu sudah siap. Jenazah masih terbujur kaku di ruang tamu, penggantimu akan berbisik, saya siap ganti kandang. Betul apa betul? Ngaku semua betul. Tapi imam masjid yang meninggal kemarin sampai hari ini belum ada penggantinya. Mana buktinya? Makmum masih tolak-tolakan maju ke depan. Makmum sampai badannya maju, kakinya masih bertahan. Tolak, belum maju. Apa maknanya? Kalau untuk urusan dunia ini, jangan sampai sibuk. Bangun pagi, berangkat, anak masih tidur. Pulang malam, anak sudah tidur. Lebih banyak ketemu anak orang daripada anak sendiri. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ini. Saya di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Nanti hari Senin pulang, itu saya bawa anak saya jalan ke mall, jalan kolam renang, jalan ke tempat wisata. Loh, Ustadz Somad jalan-jalan juga. Saya masih manusia. Saya bukan malaikat. Terus Ustadz kalau jalan apa orang nggak kenal? Saya pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi. Terus orang datang, Ustadz boleh foto nggak? Yang penting bukan berapa lamanya, tapi yang penting adalah kualitasnya. Bapak silakan kerja Pak, sibuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 petang. Ibu juga wanita karir, dari jam 8 pagi sampai jam 4 petang. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, handphone mati. 5, 6, 7, 8, 9, quality time full untuk anak dan istri. Apalagi ibu kalau kerja di luar rumah, kasih waktu untuk suami. Jangan sampai suami kehilangan ibu, badannya ada, jasadnya ada, tapi tak ada lagi ibu di sana. Buat teh manis, gulanya ada, tehnya ada, air panas ada, kan tinggal aduk Pak Ustadz.
rasanya beda, Beb. Betul, Pak? Betul kata mereka, Bu. Nah, maka ini jadikan kita bermanfaat, suami yang bermanfaat untuk istri. Bagaimana suami bermanfaat untuk istri? Tinggikan nilai belanjanya. Betul kan, Bu? Betul kata mereka, Pak. Suami yang bermanfaat untuk istri adalah suami yang membangunkan istrinya bangun di tengah malam. Dia ambil air, dia percikan ke wajah istrinya. Wake up my darling, wake up my honey. Nah, itu kalau nikahnya baru 2 bulan kemarin. Tapi kalau yang udah 20 tahun, bangun, 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 bangun. Bermanfaat dia untuk istrinya, membangunkan sholat malam, bertahajud bersama. Begitu dibentangkan sajadah, apa kata istrinya bertanya, Bang, ayat ini adalah ayat tentang cinta kita berdua hingga til jannah, sampai ke surga bersamamu. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Istri yang bermanfaat untuk suami. Bagaimana istri bermanfaat untuk suami? Pulang suami lelah, lesu, lemah, capek, di atas kantor ditekan atasan, target, pulang kurang konsentrasi, kena tilang. Sampai di rumah istrinya datang, bukakan pintu, bidadari surga. Masya Allah, so sweet, bermanfaat. Bayangkan begitu dibuka pintu, di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, begitu sampai ke rumah ketemu security ganas. Banyak perempuan ketika mau pergi arisan, ketika mau pergi reunian, ketika mau pergi ke mall, wajahnya seperti bidadari. Tapi begitu di rumah, nggak usah lagi kita ceritakan, takut kita. Beda dengan jamaah Masjid Agung Babur Razzaq. Mereka cantik bukan karena make upnya, mereka cantik bukan karena bedaknya, tapi karena wudhunya. Betul? Kau kenapa cantik? Ini sekarang banyak orang pakai bedak, muka putih, leher hitam. Tapi kalau karena takwanya, karena wudhunya, karena ibadahnya, itulah yang tidak akan lekang karena panas, tidak akan lapuk karena hujan, akan dibawa sampai ke surga. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu bersama nanti di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Amin. Tapi kadang ada juga sebagian bapak-bapak ini yang nanya ke saya, Ustaz Somad, ya ada yang mau saya tanya ke Ustaz. Loh, nanya-nanya kok sekarang, kenapa nggak di masjid? Saya takut kalau ditanyakan di masjid. Saya mau bicara 4 mata, bisa Pak Ustaz? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Gini Pak Ustaz, ini agak sensitif Pak Ustaz. Iya nggak apa-apa, tanya aja. Nanti kalau saya masuk surga, apakah saya di surga dengan istri saya itu juga lagi Pak Ustaz? Saya bilang iyalah, sedang di dunia aja saya udah nggak tahan Pak Ustaz gitu. Semua sifat-sifat yang jelek, yang nggak baik, sampai di surga nanti dirubah Allah menjadi yang baik-baik semua insya Allah. Kalau ada ibu sekarang yang menurut bapak tidak baik, tiap hari nelpon Pak Ustaz, sedang di mana? Pulang jam berapa? Kunci mobil mana? Kunci motor mana? Gaji mana? Sampai di nomor handphone pun pas di miss call namanya security ganas. Itu mereka adalah tanda sayang kepada bapak, supaya bapak tidak dilarikan pelakor. Betul kan Bu? Setuju. Kalau bapak punya istri yang selalu nelpon, abang sedang di mana? Pulang jam berapa? Duit mana? Kunci motor mana? Maka peganglah dia, jangan lepaskan, dan jangan kubur sebelum mati. Kenapa? Karena itulah yang bermanfaat dunia bapak dan akhirat bapak. Tapi kalau dia sudah diam aja, datang orang melapor, Bu, itu suamimu diganggu pelakor, ya biarkan aja, kita mesti banyak berbagi. Inilah istri-istri yang solehah, datang ke masjid. Bapak punya anak, anak bapak mereka jaga. Bapak punya rumah, rumah bapak mereka jaga. Bapak punya dompet, mereka jaga juga. Isinya dia kasih cuma 2.000 aja untuk parkir.
Mudah-mudahan kebersamaan di Masjid Babur Razak bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Ilahi las tulil firdausi ahlan. Ya Allah, aku tak layak untuk masuk dalam surga. Wala aqwa ala naril jahimi. Aku tidak kuat untuk masuk neraka-Mu. Kau mau masukkan ke surga, aku tak layak masuk surga-Mu ya Allah, karena dosa aku begitu banyak. Kalau gitu kau masukkan ke neraka, aku tidak kuat masuk neraka-Mu. Jadi kau mau kemana? Disuruh masuk surga katanya nggak layak, mau dimasukkan ke neraka katanya nggak kuat. Ini namanya orang malu-malu kucing, merasa amalnya tidak layak. Begitu cara dia merayu Allah. Zunubi mislu adadir rimani. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau Maha Pengampun segala dosa. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya terkejut juga pas ngeliat ke atas, saya tengok, ada manusia di atas. Hai anak muda, Masya Allah, anak muda yang datang ke masjid, hilang dia langsung. Itu adalah anak muda calon penghuni surga. Sabun, anak muda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak muda yang bermanfaat buat masjid, makanya buat remaja masjid. Anak muda yang buat konten yang bermanfaat. Apalagi kita tinggal di tepi laut yang cantik, nama pantainya Pantai Losari. Ustaz, kau tahu? Tadi sore saya kan udah foto di sana, udah saya upload ke Instagram, yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Anak-anak muda yang ada di Sulawesi Selatan, kalian buat konten enak sekali. Pergi kalian ke tepi Pantai Losari, lalu kalian pun hidupkan kameranya. Habis itu langsung kalian ngomong, Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak buih di lautan Pantai Losari. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin ya Allah, ampunanmu begitu banyak untuk kami. Begitu selesai baca syair, tengok lagi TikToknya udah berapa yang lihat. Rupanya nggak ada yang nonton. Kenapa? Paket habis. Jangan buat konten yang menebarkan dosa dan maksiat. Kenapa? Kalau nanti yang punya konten meninggal, akunnya belum sempat ditutup, dosanya mengalir, namanya dosa jariah. Ustaz Somad kan banyak juga kontennya, ceramah semua isinya, tausiah Ustaz Somad, semua terekam, didokumentasikan dengan baik. Ini saya dibawa Ustaz Asbi 3 hari, besok 3 kali ceramah, pagi siang malam. Hari Ahad, hari Sabtu 3 kali, hari Ahad 3 kali. Jadwal saya di Sulawesi Selatan ini seperti jadwal makan obat, pagi siang malam, pagi siang malam. Saya tausiah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin subuh, habis itu pulang. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Habis itu pergi lagi daerah Riau. Habis itu pekan depan pergi lagi ke Maluku. Habis dari Maluku pergi lagi ke Papua. Habis itu pergi lagi. Nggak ingat saking banyaknya. Sampai kapan ini Pak Ustadz? Ustadz istirahatnya kapan? Kita nanti istirahat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nanti Bapak Babin Kamtipmas kalau ditanya sama istrinya, Abang ini terus, kapan abang istirahat? Nanti istirahat bersama bidadariku di surga.
Karena kita istirahat itu nanti. Hidup ini tidak akan pernah ada istirahat. Ini banyak betul PR sekolah. Nanti kayaknya kalau jadi mahasiswa nggak terlalu banyak beban. Makalahnya banyak sekali. Ini nampaknya kalau selesai S1 nggak ada lagi beban. S2 nulis tesis tebal sekali. Nampaknya kalau selesai S2, S3 nanti insya Allah mudah. Desertasinya paling minim 150 halaman. Ini nampaknya kalau selesai ini, selesai. Untuk profesor bebannya makin banyak. Ini nampaknya kalau udah selesai kuliah, selesai. Beban menghadapi calon mertua lagi. Ini nampaknya kalau udah nikah, selesai. Istri pula hamil, punya anak lagi. Kita tidak akan pernah selesai sampai akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya kalau membimbing umrah begitu. Saya di bis dari mulai waktu haji dari Mesir sampai sekarang. Saya berangkat biasanya bulan November dan bulan Februari. Bulan Oktober kemarin sudah, bulan Februari nanti insya Allah kita akan ketemu di Makkah, di Madinah dalam program Februari umrah bersama Ustadz Somad. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Bersama Ustadz Hasbi dan juga bersama Ustadz Abdullah Yusuf. Jadi senior-senior saya ini punya trapel umrah, mereka bawa jamaah. Ustadz Hasbi dengan Ustadz Abdullah Yusuf, kita berangkat bersama. Begitu sampai di Bir Ali, langsunglah pembimbing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaahnya baru sekali talbiyah udah datang Ustaz Somad, diambilnya mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bangun semua jamaah. Ini Ustaz Somad ini apa ini membangunkan orang tidur? Tujuannya supaya bermanfaat. Hidup kita ini bermanfaat. Mudah-mudahan 1 jam kita bersama ini mendatangkan manfaat insya Allah. Amin. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, Allah lupa pula pantun. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa tas jinjing. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru malam ini dihadiri kucing. Itu kucing merah di luar. Masya Allah, tabarakallah. Itu artinya bapak-bapak, ibu-ibu membawa anak-anaknya. Anak yang dibawa dengar ceramah, insya Allah nanti saat dia punya anak, dia pun akan membawa anaknya ke masjid dengar ceramah. Anak yang dibawa karaoke, insya Allah nanti kalau dia punya anak, dia akan bawa juga. Anak yang dibawa konser dangdut, insya Allah mudah-mudahan tindak tanduk kita di masa lalu yang silap, yang salah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin aminillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustadz Somad itu kalau buat pengajian di tengahnya mesti ada tembok Berlin, ada tembok Israel dan Palestina, sebelah sini laki-laki, sebelah sini perempuan? Karena majelis kita adalah majelis majelis kita majelis zikir,
bukan majelis lawa sia-sia, bukan majelis dosa. Nggak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Itulah mengapa ada ini meja tenis pingpong dipasang untuk menjadi pemisah. Supaya apa? Supaya antara yang laki-laki tidak melihat perempuan, yang perempuan tidak melihat laki-laki. Tapi saya bisa melihat. Itu maka saya berdiri di sini. Kenapa Ustaz berdiri dari tadi di sini? Karena kalau saya berdiri di depan, berarti saya tidak ada adab, tidak hormat membelakangi kakak-kakak kelas ustadz-ustadz saya. Kalau saya berdiri di sini, inilah tempat yang paling adil karena di tengah. Kalau saya terlalu ke sini, kata ibu-ibu, ustadz tidak adil. Kami kan perempuan punya hak untuk melihat ustadz. Kalau saya berdiri di sini, yang laki-laki berkata, Ustadz Somad di tempat perempuan terus, ini ustadz gatal. Ustadz jangan suuzon. Saya tidak suuzon, tapi ku tahu yang kau mau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menjaga perasaan, kita mesti jaga hati orang, kita mesti jaga pandangan orang, kita jaga pandangan kita, maka insya Allah Allah menjaga kita. Prinsipnya, apa yang sudah saya berikan hari ini manfaat untuk istri, untuk anak, untuk ibu, untuk ayah, pulang dari pengajian ini belikan makanan paling enak, bawa ke rumah, kasihkan kepada ibumu. Ibu, selama ini aku hanya menghabiskan duitmu, hari ini aku ingin mendatangkan manfaat untukmu. Inilah makanan paling enak untukmu, Bu. Tak perlu kau kunyah, langsung telan. Bahagiakan hatinya. Ayah, nanti malam aku akan datang ke rumahmu. Selama ini aku hanya menghabiskan duitmu. Saat aku sekolah, minta duit. Saat aku kuliah, minta duit. Saat mau nikah, minta duit. Malam ini aku akan datang, ayah. Kau mau ngapain? Minta duit. Aku mau datang membahagiakanmu, ayah. Aku datang membahagiakanmu, ibu. Aku mau membawa kalian berangkat umroh bersama Ustadz Abdul Somad bulan Februari. Berangkat dengan Ustadz Hasbi dan Ustadz Abdullah Yusuf. Dan tolong bayarkan aku ya. Kau dari dulu menyusahkan saja. Tapi Bapak Ibu, melihat anak-anak kita sehat, tidak narkoba, tidak main judi, pergi ke masjid. Ini anak-anak muda ini, orang tuanya pasti senang sekali. Pas ditanya, kok di mana nak? Kenapa nggak ke rumah malam ini? Ada pengajian, mak. Siapa? Ustadz Abdul Somad. Allah, sampaikan salam ke Ustadz Somad ya. Masya Allah, tabarakallah. Maka banyak sekali kalau saya ketemu anak-anak muda, Ustadz, salam dari ayah saya, salam dari ibu saya. Katanya ini orang yang banyak menghabiskan 4 giga saya. Mudah-mudahan kalau kita masih punya orang tua panjang umur. Kalau orangnya tuanya sudah meninggal dunia, jangan lupa kirimkan dia bacaan Al-Fatihah untuk ayah ibu kita yang sudah mendahulukan kita, syuhada-syuhada Palestina, untuk mereka semua, guru-guru kita, bil khusus guru Ta, pendiri As'adiyah yang hari ini haul yang ke-73. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menebar manfaat sudah. Sekarang menuai berkah. Berkah inilah yang mau kita dapatkan. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Makassar beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka barakat, barokah, barokah, barokah. Makanya kita selalu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat suamimu, selamat anakmu, selamat rezekimu, selamat duniamu, selamat akhirat. Amin. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah anakmu, anak soleh, berkah rezekimu, bisa infak dan sodakoh, berkah ilmumu, bermanfaat untuk orang banyak, berkah motormu, dibawa pengajian, berkah mobilmu, ngajak kawan-kawan, berkah umurmu, dipakai untuk amal soleh. Kalau kita sudah bermanfaat,
insya Allah didoakan orang banyak, maka hidup kita pun menjadi berkah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ustaz Somad ceramah di Babur Razak berapa kali? 1 kali. Tapi ceramah yang 1 kali ini disebar oleh anak muda kita, kameramen, direkamnya, mendatangkan manfaat. Dia tidak sekolah agama, bukan fakultas usuluddin, bukan fakultas syariah, fakultas apa? Sains dan teknologi. Ini kadang orang kalau sekolah agama, kok sekolah apa? Jurusan tafsir masuk surga, jurusan fikih masuk surga, jurusan akhlak masuk surga, jurusan sains teknologi masuk neraka. Tengok dulu, sains teknologi merekam, syuting, editing, uploading, di-share-nya menjadi amal jariah, maka berkah hidupnya. Mungkin umurnya 25 tahun, tapi berkah. Itulah yang disebut dengan menebar manfaat, menuai berkah. Saya sudah ngomong selama 60 menit. Saya mulai jam 9, sekarang jam 10. Kira-kira kalau saya ngomong sejam lagi, Bapak tahan? Ibu masih sanggup? Saya nggak sanggup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad di mana-mana tausiah ceramahnya 60 menit sesuai dengan tulisan di botol 600 ml. Apalagi kalau botolnya kecil. Palestina, dan kapan ada pertanyaan, cincin sekalipun dia lepas. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, banyak berzikir, bersihkan batin. Sudah lama Ustaz Somad ceramah di Masjid Babur Razak dapat cincin. Cincin bukan sembarang cincin. Enggak ada sambungannya, itu aja. Cincinnya mau dikirim untuk Palestina. Saya serahkan pengurus atau saya bawa. Kalau saya bawa berarti nanti di Riau ada tabligh akbar hari Jumat malam Sabtu tanggal 10, tabligh akbar se-Riau di Masjid An-Nur. Semua cincin-cincin ibu kalau ada mau masukkan semua, masukkan untuk dikirim ke Palestina melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, bukan untuk saya bawa. Nanti saya serahkan ke pengurus. Kalau pengurus mau menyalurkan, pengurus. Kalau pengurus takut menyalurkan, saya bawa. Bagi saya tak ada manfaat ke diri saya sama sekali, hanya untuk manfaat supaya kita menolong. Kita mengirim ke Palestina itu untuk beli selimut, beli susu bayi, untuk sumur bor. Karena kita tidak bisa membeli senjata, takut dituduh Amerika sebagai teroris. Tapi kita tidak bisa diam melihat penderitaan saudara kita. Dan ini ada donatur dari Palestina, dari Ibu Hajah Faridah untuk Palestina. Begitulah pemberian mereka. Ada pula tulisannya di sini. Kapan ke Papua Pak Ustadz? Nantikan di channel berikut ini. Nanti insya Allah saya datang dari Nabire, Papua. Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan dunia akhirat insya Allah. Semua yang hadir ini mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah. Kita diberikan iman dan Islam sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.